Ia tak tahu bagaimana rasanya duduk di bangku sekolah. Tapi hari ini temuannya dibahas oleh para profesor Harvard. Ia tak pernah mengerjakan PR, tak pernah naik kelas, bahkan tak pernah punya seragam. Tapi dari ruang kecil penuh kabel bekas dan papan kayu reot, lahir sebuah alat yang kini dikagumi dunia. Ini bukan kisah dari film fiksi ilmiah, ini nyata. Dan ia hanya anak dari desa yang tak tercetak di peta, namanya Raka. Usianya 17 tahun, tinggal di pinggir hutan di sebuah kampung terpencil. Ibunya menjual kue keliling, ayahnya menghilang sejak Raka balita. Tak ada listrik tetap, tak ada air bersih mengalir, dan tentu saja tak ada uang untuk sekolah. Tapi satu hal yang tak pernah hilang dari hidup Raka, rasa penasaran. Di usia 9 tahun saat anak-anak lain belajar menulis di kelas, Raka sedang menggambar skema rangkaian listrik di tanah dengan ranting. Ia belajar bukan dari guru tapi dari radio rusak, dari suara angin, dari percikan kabel, dan dari kegagalan demi kegagalan. Ia tak tahu rumus fisika dengan nama-nama rumit, tapi ia tahu bahwa kalau dua kabel disambung salah, lampu tidak akan menyala. Dan dari kesalahan-kesalahan itulah, ia terus belajar. Malam adalah ruang kuliahnya. Di bawah cahaya lampu minyak, ia membaca buku-buku bekas yang ia pungut dari tempat sampah dan bantuan relawan. Beberapa tanpa sampul, beberapa hilang halaman, beberapa hanya coretan. Tapi bagi Raka itu harta karun. Ia menghafal setiap prinsip dasar. Mencoba eksperimen dengan komponen bekas. Tak ada laboratorium, hanya papan kayu dan paku karatan. Orang kampung menganggapnya aneh. Raka lebih suka membongkar kipas angin ketimbang bermain bola. Ia pernah mencoba membuat alat pemutar angin dari motor blender dan baling-baling kaleng. Gagal. Tapi ia mencatat apa yang salah. Ia belajar lagi. Saat anak-anak sibuk TikTokan di warnet, Raka mencatat berapa lama baterai bekas bisa menyalakan lampu LED. Ia tidak pernah diremehkan, karena sejak awal ia memang tidak dianggap. Di rumah, ia punya satu ruangan kecil di belakang dapur yang dijadikan bengkel. Di situ, bau solder, debu, dan kabel putus jadi aroma sehari-hari. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencoba membuat panel sederhana, mengutak-atik transistor, hingga merakit ulang barang-barang yang dibuang orang kota. Bahkan saat sakit, ia tetap duduk bersila di lantai semen yang dingin, menggambar rangkaian dengan spidol bekas di atas papan triplek. Sampai suatu hari, di usia 15, ia merakit alat yang sederhana tapi unik, sebuah prototipe kecil penyimpan panas matahari. Mengubah energi termal menjadi listrik yang bisa bertahan lebih lama dari panel biasa. Ia tidak paham bahwa itu belum pernah dibuat sebelumnya. Ia hanya mencoba dan mencatat. Ia memberinya nama sederhana, penyimpan panas rumahku. Alat itu akhirnya ditemukan oleh seorang relawan muda dari kota yang sedang mengajar di kampungnya. Awalnya, ia mengira itu mainan. Tapi ketika ia melihat bagaimana alat itu bekerja dan diukur hasilnya, ia terdiam. "Kamu belajar dari mana ini?" tanya relawan itu. Raka menjawab sambil menunduk, "Saya belajar dari kegagalan." Sang relawan memotret alat itu dan mengirimkannya ke dosen temannya di luar negeri. Tak lama email balasan datang. Ini pendekatan energi penyimpanan paling sederhana namun sangat efisien yang pernah kami lihat dari anak muda. Siapa yang membuat ini? Jawabannya, seorang remaja yang tak punya ijazah. Tapi Raka tak tahu, ia masih duduk di ruang belakang rumahnya yang panas, tetap menyalakan lampu minyak, tetap menulis di papan lusuh, dan tetap memimpikan alat yang bisa membantu orang-orang kampung tak perlu hidup dalam gelap. Ia tidak tahu bahwa temuannya sedang diuji coba di universitas di Jepang, Amerika, dan Belanda. Bahkan mulai diajak menjadi studi perbandingan dalam riset energi bersih skala mikro. Apa yang membuat seorang anak yang tak bisa sekolah mampu menciptakan sesuatu yang para mahasiswa S2 saja belum tentu bisa buat? Mungkin jawabannya bukan di kepala tapi di hati. Ketekunan, keberanian gagal, keinginan tulus untuk membuat sesuatu yang berguna, bukan sekadar nilai. Dan keberanian untuk tetap berdiri ketika dunia terus menyuruhnya duduk diam. Dan kita sebagai penonton hanya bisa diam, tergetar. Bukan karena hebatnya alat itu, tapi karena diam-diam kita sadar bahwa kita seringkali punya semua fasilitas, tapi tak punya semangat seperti Raka. Ia mungkin tak pernah punya buku pelajaran, tapi ia sedang menulis sejarahnya sendiri. Cerita ini belum selesai, tapi kita sudah jatuh hati, dan diam-diam berharap semoga dunia akhirnya benar-benar melihatnya. Bayangkan,
Sebuah email dari luar negeri masuk ke rumah tanpa internet. Email itu ditujukan pada seseorang yang bahkan tak punya alamat email. Ditulis dalam bahasa Inggris, dipenuhi istilah akademik, dan dikirim dari laboratorium teknik di Tokyo. Tapi Raka, si anak bengkel dari kampung, bahkan belum pernah mendengar nama universitas itu. Ia sedang memperbaiki kipas angin milik tetangga saat nama dan temuannya disebut dalam forum ilmiah internasional. Relawan kota itu kembali kali ini tak sendiri. Ia membawa seorang pria berjas rapi, berkacamata dan terlihat asing bagi lingkungan Raka. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Dr. Leonard, peneliti energi dari Jerman yang sedang bekerja sama dengan beberapa universitas Asia. Ia datang bukan untuk memberi beasiswa, ia datang untuk belajar. Saya ingin melihat langsung bagaimana kamu membuat alat itu, ujarnya sambil menunjuk prototipe kecil di sudut ruangan. Raka mengangguk pelan. Ia bingung harus menjawab apa. Tak pernah terpikir sebelumnya bahwa temuannya akan dilirik orang luar. Ia bahkan belum bisa menjelaskan alat itu dengan istilah ilmiah. Ia hanya tahu bahwa panas matahari bisa disimpan lebih lama jika dialirkan ke kapasitor yang ia rakit dari pecahan aluminium, lilitan kawat tembaga, dan bahan yang ia temukan dari sisa baterai bekas. Semua itu lahir dari ratusan kegagalan dan rasa penasaran yang tak pernah padam. Selama 2 hari Raka diminta mendemonstrasikan alatnya. Dr. Leonard merekam, mencatat, dan bertanya. Tapi satu hal yang paling mengejutkan bukan alatnya, melainkan cara Raka menjawab. Meski tanpa teori ilmiah, jawabannya sederhana, jujur, dan tepat. Saya coba pakai lapisan ini karena waktu itu saya gagal. Dan setelah saya ganti, lampunya bisa bertahan lebih lama, katanya sambil menunjukkan catatannya di buku tulis kumal. Dr. Leonard menggeleng sambil tersenyum. Ini bukan pengetahuan dari buku, ini intuisi dari pengalaman. Beberapa hari kemudian kabar tak biasa datang. Universitas di Jepang dan Belanda ingin mereplikasi alat itu untuk program riset energi alternatif. Di Amerika, seorang profesor menuliskan artikel berjudul Innovation from the Uneducated, Lessons from a Remote Village in Indonesia. Dunia akademik mulai berbicara tentang Raka, meskipun Raka sendiri masih menjemur pakaiannya di belakang rumah dan menanak nasi di tungku batu. Suatu sore Raka duduk di samping ibunya yang sedang menyiapkan adonan kue. "Bu, menurut ibu saya ini bodoh enggak sih?" tanyanya pelan. Sang ibu berhenti mengaduk, memandang wajah anaknya yang lelah tapi bersinar. "Orang yang bodoh adalah orang yang berhenti mencoba. Kamu belum pernah berhenti." Hari-hari berikutnya berubah. Ada kamera yang datang, wartawan yang mau wawancarai, dan pejabat lokal yang tiba-tiba ingin berfoto bersama. Tapi Raka tetap sama. Ia menolak undangan wawancara di TV nasional. Lebih memilih menyolder panel baru yang sedang ia uji coba. Ia menulis sketsa alat baru di belakang kardus bekas. Dunia boleh heboh, tapi bagi Raka semua itu hanyalah langkah kecil menuju hal yang lebih besar. Membantu desanya lepas dari gelap. Namun tidak semua memuji. Ada yang mencibir mengatakan itu kebetulan. Ada yang menuduh temuannya hanya tiruan alat lain. Bahkan ada pihak yang mencoba mempatenkan desainnya tanpa izin. Raka bingung. Ia tak pernah berpikir soal hak cipta. Ia hanya ingin karyanya digunakan, bukan dimiliki. Ia tak bisa membalas dengan hukum, tapi ia membalas dengan satu hal. Terus mencipta. Ia membuat versi baru dari alatnya. Lebih kecil, lebih efisien, dan bisa dirakit dengan biaya tak sampai Rp100.000. Ia uji coba di rumah-rumah tetangga. Lampu menyala semalaman. Anak-anak bisa belajar tanpa takut kehabisan cahaya. Warga kampung mulai menyebutnya anak terang. Suatu malam Raka keluar rumah dan menatap langit. Di tangannya ada secarik surat, bukan dari universitas tapi dari seorang anak kecil di desa sebelah yang menulis dengan pensil tumpul. "Bang Raka, terima kasih. Sekarang aku bisa belajar malam-malam. Aku mau jadi seperti abang." Surat itu membuat Raka terdiam lama. Jauh lebih lama dari ketika ia pertama kali membaca email dari luar negeri. Karena bagi Raka, itulah makna sebenarnya dari temuannya. Bukan pengakuan, bukan publikasi, tapi dampak. Ketika seseorang yang tak ia kenal bisa mendapatkan masa depan yang lebih terang karena alat sederhananya, ia tahu bahwa semuanya tak sia-sia. Ia mungkin tak duduk di ruang kelas, tapi ia mengajar dunia dengan caranya sendiri. Dan kita sebagai penonton kisah ini hanya bisa terdiam, lalu perlahan menunduk. Karena betapa seringnya kita lupa bahwa perubahan besar kadang lahir bukan dari orang yang pandai bicara, tapi dari mereka yang diam-diam terus bekerja. Sebuah panggilan video masuk ke telepon relawan kampung. Layar memperlihatkan aula besar dengan layar lebar.
dan deretan kursi yang diisi oleh wajah-wajah asing. Di panggung berdiri seseorang yang memperlihatkan sketsa alat buatan Raka, lalu berkata, "Temuan ini membuktikan bahwa inovasi sejati tak mengenal ijazah." Di sudut layar terpampang nama, Konferensi Internasional Energi Berkelanjutan, Zurich, Swiss. Tapi Raka tak tahu. Ia sedang memunguti kabel bekas dari warung tua yang dibongkar di ujung kampung. Tangannya hitam, kukunya penuh tanah. Ia tak melihat betapa banyak orang bertepuk tangan untuk alat kecil yang dulu ia buat di belakang dapur. Ia tak tahu bahwa makalah tentang alatnya telah diterjemahkan ke 5 bahasa. Ia hanya tahu bahwa hari itu ia menemukan potongan logam yang mungkin bisa ia gunakan untuk eksperimen selanjutnya. Tapi Raka tetap belum bisa bersekolah secara formal. Administrasi rumit, biaya tinggi, dan keterbatasan dokumen membuat semua beasiswa yang datang tak bisa ia terima. Ia dijanjikan banyak hal, tapi yang datang hanya janji. Sementara itu alatnya terus diteliti. Namanya disebut dalam jurnal, tapi dirinya tetap berada di balik rumah reot sendirian, bersama solder dan papan lusuh. Sampai pada suatu pagi, datang sebuah surat dalam amplop coklat yang lusuh tapi resmi. Cap pos dari luar negeri. Di dalamnya hanya 1 lembar kertas dan sebuah kartu. Tertulis, "Dear Raka, kami tahu kamu belum bisa sekolah, tapi kamu telah mengajar dunia. Mulai bulan depan, kami akan mengirimkan honor atas hak penggunaan temuanmu, bukan sebagai sumbangan, tapi sebagai pengakuan. Kami ingin alatmu terus berkembang, dan kamulah penelitinya." Kartu yang terlampir adalah kartu akses perpustakaan digital dari Konsorsium Universitas Internasional. Semua jurnal, semua penelitian, semua eksperimen yang pernah ia lihat hanya dalam bayangan, kini bisa ia baca dari rumahnya. Tak perlu aula, tak perlu jas laboratorium, hanya perlu tekad. Raka terpaku. Bukan karena uang, tapi karena untuk pertama kalinya, dunia tak hanya memuji temuannya, tapi juga menghormati prosesnya, mengakui perjuangan diam-diamnya. Dunia menoleh, dunia mendengar, dunia memberi tempat. Ia mulai membuat catatan digital, menyusun versi perbaikan dari alat sebelumnya. Ia mengunggah videonya ke kanal ilmiah terbuka, dan perlahan mulai muncul komentar dari peneliti sungguhan. "Kami sedang menguji ulang desainmu, dan hasilnya menakjubkan," tulis seseorang dari Finlandia. "Bolehkah kami mengundangmu sebagai pembicara tamu via daring?" Raka mulai bicara di forum daring. Ia tak pernah keluar negeri, tapi suaranya sudah terdengar ke kampus-kampus yang tak pernah ia impikan. Dalam bahasa yang sederhana, ia bercerita tentang bagaimana panas matahari bisa disimpan lebih lama dengan logam bekas dan intuisi. Tentang bagaimana listrik bisa dihasilkan bukan hanya dari alat, tapi dari rasa peduli. Ia tak pakai teori rumit, tapi ia membuat semua diam dan berpikir. Suatu ketika, ada seorang profesor dari Kanada yang berkata, "Kami memutuskan untuk merombak pendekatan kami setelah mendengar Raka berbicara. Bukan karena ilmunya lebih banyak, tapi karena semangatnya lebih murni." Lalu datanglah hari ketika kampungnya disorot dunia. Sebuah tim dokumenter dari Inggris datang merekam kehidupan Raka. Tapi Raka meminta satu hal, jangan hanya sorot dirinya. Sorot juga tetangga saya yang bantu ngumpulin kabel, ibu saya yang nyiapin makan, dan anak-anak di sini yang bantu uji coba alat saya. Mereka juga bagian dari temuan ini. Dokumenter itu viral. Judulnya The Boy Who Stored the Sun. Dalam waktu seminggu ditonton jutaan orang. Donasi datang dari berbagai belahan dunia. Tapi yang paling menyentuh adalah ratusan surat elektronik dari anak-anak tak sekolah yang berkata, "Aku jadi berani bermimpi karena kamu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka menangis. Di depan ibunya di ruang kecil itu ia berkata, "Bu, ternyata walau aku nggak sekolah, aku nggak sendirian." Sang ibu memeluknya erat bukan karena uang, bukan karena nama, tapi karena untuk pertama kalinya anak yang dulu dianggap gila karena bermain kabel, kini dihargai bukan hanya oleh dunia, tapi oleh dirinya sendiri. Kini Raka sedang membangun ruang belajar kecil di kampungnya. Bukan sekolah formal, tapi tempat bagi anak-anak yang ingin tahu, yang tak punya uang, yang ingin mencoba tanpa takut salah. Ia menyebutnya ruang coba, tempat di mana gagal bukanlah akhir tapi awal dari sesuatu yang baru. Dan kita sebagai penonton hanya bisa terdiam lagi, karena dalam diam kita menyadari, kadang dunia terlalu sibuk mencari orang pintar, sampai lupa bahwa yang mengubah dunia bukan hanya mereka yang punya gelar, tapi mereka yang punya nyala yang tak bisa padam.